Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Lestari, mahasiswa program RPL Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Gambaran Pengetahuan Orang Tua Terhadap Penanganan Kejang Demam pada Anak di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam Kota tahun 2022 yang ditulis oleh Ance M. Silagan, Linda Wati Simorangkir, dan Nadia Oktavia Pasaribu. Judul penelitian yaitu Gambaran Pengetahuan Orang Tua Terhadap Penanganan Kejang Demam pada Anak di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam Kota tahun 2022. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan orang tua tentang cara menangani kejang demam pada anak. Karena kejang demam adalah kondisi darurat yang sering terjadi, pemahaman orang tua menjadi sangat penting agar anak bisa segera mendapat pertolongan awal yang tepat sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemudian ada jumlah variabel, hanya satu variabel yaitu tingkat pengetahuan orang tua. Penelitian ini bersifat deskriptif, jadi tidak mencari hubungan antar variabel, melainkan hanya menggambarkan atau memotret kondisi pengetahuan orang tua apa adanya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu pengetahuan orang tua terhadap penanganan kejang demam pada anak. Artinya, fokus utama penelitian ini adalah mengukur sejauh mana orang tua tahu, memahami, dan mampu melakukan tindakan dasar saat anak mengalami kejang demam. GAP dalam penelitian ini, peneliti menemukan kekurangan data sebelumnya yang menggambarkan tingkat pengetahuan orang tua secara spesifik di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Walaupun kasus kejang demam tinggi, belum banyak penelitian yang memotret secara langsung sejauh apa orang tua di rumah sakit tersebut memahami penanganan kejang. Jadi, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan data itu. Untuk selanjutnya, desain penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Artinya, data diambil pada satu waktu tertentu, lalu hasilnya dianalisis untuk melihat gambaran umum pengetahuan orang tua saat itu. Tidak ada intervensi atau perlakuan khusus dari peneliti. Selanjutnya yaitu alat penelitian, menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan, disertai dengan inform konsen dan lembar pertanyaan. Kuesioner ini menjadi alat ukur utama untuk mengumpulkan data, karena bisa menjaring informasi langsung dari orang tua dengan cara yang mudah dan cepat. Sampel penelitian. Sampelnya adalah orang tua anak yang mengalami kejang demam dan dirawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam tahun 2022. Kriterianya yang pertama, 1. Orang tua anak yang mengalami kejang demam. Yang kedua, bersedia menjadi responden. Yang ketiga, bisa membaca dan menulis. Kriteria ini dipilih agar responden benar-benar relevan dengan topik penelitian dan bisa mengisi kuesioner dengan baik. Selanjutnya, besar sampel. Sebanyak 64 responden dari total populasi 94 anak. Jumlah ini sudah mewakili populasi menggunakan teknik total sampling, artinya semua yang memenuhi kriteria diikutsertakan. Untuk skala ukurnya menggunakan skala ordinal dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Data tidak berupa angka absolut, tetapi tingkat pengetahuan yang dikategorikan hasilnya menunjukkan 33 orang tua atau 51,6% berpengetahuan baik, 31 orang tua atau 48,4% berpengetahuan kurang. Artinya, masih ada hampir setengah dari responden yang perlu ditingkatkan pengetahuannya. Yang terakhir yaitu statistik univariat atau bivariat. Pada penelitian ini hanya menggunakan statistik univariat karena tujuannya untuk menggambarkan karakteristik responden. Analisis ini menjelaskan data seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta tingkat pengetahuan orang tua secara umum tanpa mencari hubungan sebab dan akibat.
Kesimpulan pada presentasi ini yaitu, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pengetahuan orang tua tentang penanganan kejang demam masih perlu ditingkatkan. Hasil ini penting untuk dijadikan dasar dalam edukasi kesehatan bagi orang tua agar mereka dapat memberikan pertolongan pertama yang benar dan mencegah komplikasi pada anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.